Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ramapati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Singkawang, dari SMA Negeri 3 Singkawang. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan sudah bersama saya Ibu Deni Windasari, guru SMA Negeri 3 Singkawang juga, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Wah, sehat sekali, cerah sepertinya Ibu ini ya. Alhamdulillah. Ibu Winda nih. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, Iya, Bu. agar nanti Bu Winda setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pada saat observasi nanti yang akan saya lakukan dengan tujuan agar Ibu menjadi lebih siap lagi, lebih bisa percaya diri lagi dengan observasi yang akan kita lakukan nanti. Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Winda. Boleh, Bu Winda? Boleh. Boleh. Untuk kegiatan observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nanti? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa itu dapat menentukan ukuran pemusatan data pada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya itu berupa data tunggal dan juga data kelompok, Bu. Oh, berarti yang nanti akan Ibu nilai adalah siswa itu dapat menentukan nilai rata-rata, Iya, ya, Bu ya? Iya, nilai rata-ratanya. Baik data tunggal maupun data berkelompok. Bagus sekali, Bu Winda. Selanjutnya nih, Bu, pertanyaan yang kedua dari saya. Kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan saat pembelajaran nanti? Saat pembelajaran, saya akan mengembangkan keterampilan mereka dalam menentukan nilai rata-rata tunggal, kemudian saat selanjutnya itu di rata-rata kelompok. Nah, harapannya bisa diterapkan oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya, jadi nanti area pengembangannya itu Ibu dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menentukan nilai rata-rata dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, Bu ya. Betul, Bu. Selanjutnya nih, Bu, kira-kira nih model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah discovery learning. Discovery learning, ya, Bu ya. Berarti di dalam discovery learning itu ada juga ya sintak-sintak yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran itu ya. Selanjutnya nih, Bu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasinya itu pada konten, Bu, konten pembelajarannya. Berarti Ibu mau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu pusatkan ke diferensiasi konten, ya, Bu ya, begitu ya, Bu ya. Bagus sekali tuh, Bu. Selanjutnya nih, Bu, satu lagi. Maaf ya, Bu ya, apa, Bu. Kira-kira penilaian yang bagaimana yang mau Ibu gunakan? Untuk penilaian, saya akan melakukan tes tertulis di setelah pembelajaran. Kemudian di saat pembelajaran juga saya melakukan observasi sikap, Bu, untuk setiap siswa. Nanti juga ada lembar observasi sikapnya, Bu. Terus nih, Bu, terkait strategi pembelajaran tadi kan Ibu bilang akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus berpusat kepada konten. Diferensiasi konten ya. Kira-kira diferensiasi konten bagaimana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan berupa LKPD yang telah disiapkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan berbagai bahan informasi yang mereka bisa temukan dari berbagai sumber, misalnya bisa dari internet,
bisa dari buku yang mereka gunakan dan modul-modul yang sudah pernah saya bagikan ke anak-anak. Jadi nanti di kegiatan itu Ibu menyiapkan LKPD Iya. sama berbagai sumber Belajar. ya Bu ya. Iya. Jadi anak itu bisa belajar dari YouTube Iya. atau dari sumber lain ya Bu ya. Benar, Bu. Kira-kira nih kapan pelaksanaannya dan jam kapan tuh? Nah, observasi ini akan dilaksanakan di hari Kamis. Oh, besok ya, Bu? Iya, Ya, Kamis besok. besok, Bu. Oh, Di kelas 12 IPS 1, Bu. Oh, Nah, jam jamnya itu di setelah sholat zuhur atau biasa masuk jam ke-7 kan jam ke-8 ya Bu Iya. ya, di kelas 12 IPS. IPS. Di BS1 ya. Oh, baik. Itu saja Bu Iya. yang mau saya tanyakan. Saya berharap di kegiatan besok nanti, di saat observasi nanti, Ibu bisa melakukan pembelajaran Iya, dengan Bu. baik, Amin. dengan percaya diri. Amin. Apa yang mau Ibu kembangkan bisa Iya. tercapai, langkah-langkah pembelajaran juga dapat Iya. tercapai. Ya Bu ya. Benar. Nanti di besok, Iya. nanti setelah pembelajaran, setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Oh, lagi baik, ya Bu, Bu baik. ya, Iya. yang akan kita refleksi lah apa yang Apa sudah yang- tercapai, apa yang iya. belum tercapai pada pembelajaran besok. Terima kasih Iya, atas Bu. waktunya Ibu, Terima karena kasih. waktunya juga sudah mau masuk ya Bu Iya, ya. Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayaknya hari ini Bu Winda bahagia sekali ya. Ya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan ya Bu ya. Tujuannya agar kita bisa merefleksikan dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan nih Bu Winda yang akan saya ajukan, boleh ya Bu ya? Boleh. Yang pertama nih Bu, kira-kira gimana perasaan Ibu saat kita melakukan observasi di kelas kemarin? Karena belum terbiasa ya, Bu ya. Awalnya saya merasa tegang, Bu. Begitu berjalannya pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan baik sampai selesai pembelajaran. Gitu ya. Awalnya tegang, Iya, grogi tegang. gitu ya Bu ya. Terus tapi alhamdulillah Bu ya bisa berjalan dengan baik. Terus bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Iya, saya awalnya menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu RPP. Kemudian untuk area pengembangannya saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuannya itu saya lihat dari hasil latihan mereka setelah dilakukan pembelajaran, di akhir pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan saya gunakan lembar kerja yang mereka lakukan di dalam diskusi kelompok. Kemudian untuk pengembangan sikap saya lihat dalam proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, Bu. Gitu ya. Jadi area pengembangannya di pengetahuan Ibu memberikan latihan soal gitu ya Iya. Bu ya. Terus keterampilannya pada saat presentasi gitu ya Iya. Bu ya. Oh gitu. Menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang dilakukan itu sudah berjalan baik atau tidak? Alhamdulillah, Bu, sudah berjalan dengan baik. Namun saya merasa juga ya ada yang masih kurang dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira nih apa kekurangan yang menurut Ibu yang terjadi di kelas kemarin? Kekurangan atau hambatan yang saya alami, yang saya rasakan dalam pembelajaran, mungkin juga dialami rekan guru yang lainnya. Dalam diskusi kelompok ya, masih ada siswa yang tidak ingin terlibat atau tidak aktif dalam pembelajaran, Bu.
Nah, itu yang saya rasa menjadi hambatan pembelajaran saat itu. Jadi pada saat diskusi itu siswanya tidak aktif gitu ya, atau Iya, kurang ada aktif beberapa gitu ya? yang kurang aktif. Kira-kira Bu, kenapa sampai siswa itu kurang aktif gitu Bu? Nah, mungkin salah satu faktornya itu karena dalam pembelajaran kemarin saya membagi mereka itu secara random. Nah, saya acak, kemudian mereka dikumpulkan. Mungkin ya salah satunya itu mereka merasa ada yang kurang cocok dengan teman-temannya. Dalam satu kelompok itu kan bervariasi ya sikap dan sebagainya. Ada yang merasa kurang cocok sehingga tidak ingin terlibat dalam diskusi tersebut, Bu. Gitu ya. Jadi kemarin itu karena pembagian kelompoknya random. Iya, random. Jadi siswa itu merasa tidak nyaman gitu ya Bu ya. Sehingga mereka merasa itu. Iya. Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk memperbaiki kekurangan Ibu kemarin? Iya. Rencananya saya kedepannya itu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan gaya belajar yang bervariasi, Bu. Jadi kita menyesuaikan gaya belajar seperti apa yang mereka harapkan, mereka inginkan, sehingga bisa semuanya terlibat dalam pembelajaran. Oh gitu. Iya. Baik sekali Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Apa yang Ibu inginkan ke depannya nih Bu ya, dapat berjalan dengan baik juga. Kira-kira nih Bu, kapan rencana Ibu untuk memulai pembelajaran yang tadi tuh dengan memperhatikan kenyamanan murid, memperhatikan gaya belajar murid tuh Bu? Mungkin waktu tepatnya belum juga bisa ditentukan Bu ya, karena kan kita nggak tahu nanti ke depannya. Saya usahakan dalam waktu dekat ini sudah mulai menerapkan gaya belajar yang bervariasi, sehingga bisa membuat mereka semua berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, Bu. Semoga bisa berhasil. Iya, semoga bisa berhasil ya Bu ya. Dan apa yang Ibu inginkan yaitu pembelajaran yang lebih memperhatikan terhadap kenyamanan siswa ya Bu ya. Bisa Ibu terapkan dengan baik, bisa berjalan dengan baik sehingga siswa pun bisa lebih aktif lagi ya Bu ya dalam pembelajaran. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau berbagi. Mungkin cukup sekian aja Bu ya percakapan kita. Kapan-kapan kita bisa boleh ketemu lagi nih Bu ya untuk ngobrol-ngobrol lagi, sering-sering lagi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.